Mesti tanya sama Pak Anies dong. Ini urusan beda. Nanti sama Pak Anies punya urusan, tunggu bulan depan tanggal main. Kemungkinan bulan depan Anies akan gabung PDIP. Teka-teki perbincangan Anies dan Ahok menanti kejutan di bulan depan. Jakarta menjadi saksi pertemuan menarik antara dua mantan gubernurnya, Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama, Ahok, dalam acara bertajuk Bentang Harapan Jakasa yang berlangsung di Balai Kota Jakarta pada Selasa, 31 Desember 2024. Keduanya, yang sebelumnya sempat bersaing sengit dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, kini tampak akrab berbincang santai di tengah perhatian publik. Momen keakraban di Balai Kota. Ketika ditanya wartawan mengenai isi percakapan mereka, Anies hanya menjawab singkat, ngobrol sama semualah, sembari tersenyum tanpa memberikan penjelasan lebih rinci. Namun, suasana menjadi semakin menarik ketika pertanyaan diarahkan pada isi bisikan Ahok kepada Anies. Anies pun memanggil Ahok kembali ke mikrofon untuk menjawab langsung. Pak Ahok ditanyain, bisikin apa? Tanya Anies dengan senyum tersungging. Ahok, yang dengan santai merangkul Anies, menjawab singkat tetapi penuh teka-teki, bulan depan, tunggu aja. Jawaban ini sontak memicu tawa keduanya, menciptakan suasana santai dan hangat di Balai Kota, gedung yang pernah menjadi simbol rivalitas politik mereka. Kejutan yang dinantikan. Upaya wartawan untuk menggali lebih dalam tidak membuahkan hasil. Anies dan Ahok kompak enggan mengungkapkan detail dari pernyataan tersebut. Tunggu tanggal mainnya. Nanti dong, kan sudah dibilang tunggu. Kalau tunggu ya harus tunggu dong kita, ujar Anies dengan senyum misterius. Ahok menambahkan dengan nada santai, kejutan apa? Oh iya, nanti kita lihat aja. Biasalah, nanti kan kita cari waktu ngobrol-ngobrol sama beliau. Pernyataan tersebut langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial dan berbagai platform diskusi. Publik mulai berspekulasi tentang kejutan apa yang tengah direncanakan oleh dua tokoh ini. Apakah ini terkait agenda besar untuk Jakarta atau bahkan sebuah kolaborasi politik yang tak terduga? Semua masih menjadi misteri. Refleksi 500 tahun Jakarta. Selain mencuri perhatian lewat percakapan penuh teka-teki, Anies dan Ahok juga menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah Provinsi Jakarta yang akan merayakan 500 tahun berdirinya Kota Jakarta. Dalam kesempatan itu, Ahok mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada penjabat gubernur yang berhasil mengumpulkan para gubernur dari berbagai periode. Kami terima kasih ya, terutama buat Pak PJ, mengumpulkan semua gubernur periode-periode yang lalu. Kita harus berani menyongsong 500 tahun Jakarta. Kami sangat mengapresiasi yang dilakukan Pak PJ. Semoga niat baik ini bisa terwujud untuk warga Jakarta lebih baik, ujar Ahok. Sementara itu, Anies memberikan refleksi mendalam mengenai makna Jakarta sebagai rumah bersama. Jakarta ini, tadi saya tulis di situ, tidak hanya gedung tinggi belaka, juga bukan sekedar kumpulan jalan raya. Jakarta adalah rumah harapan, Jakarta adalah cermin mimpi, dan Jakarta adalah lembaran kisah bersama. Karena itu, Jakarta adalah tentang manusianya. Jakarta adalah milik kita dan 500 tahun telah terlewati, ribuan ke depan menanti, katanya. Anies juga berharap Jakarta semakin maju dan menjadi kota yang adil serta membahagiakan bagi warganya. Semoga Jakarta makin maju, makin setara, makin adil, makin membahagiakan bagi warganya, dan selalu dalam keberkahan Tuhan, tutupnya. Bersatu di balik bayang-bayang politik masa lalu. Meskipun peristiwa Pilkada DKI Jakarta 2017 sempat menjadi babak yang penuh emosi dan persaingan sengit, momen seperti ini menunjukkan bahwa politik tidak harus meninggalkan luka yang abadi. Banyak yang menilai bahwa Anies dan Ahok sebenarnya telah menjalin komunikasi baik sejak lama, meski keduanya kerap malu-malu untuk menunjukkan hal itu di depan publik. Politik itu dinamis, dan seringkali kita dipertemukan dalam situasi yang mengharuskan kita belajar melupakan perbedaan. Saya dan Pak Anies punya pandangan yang mungkin berbeda, tetapi tujuan kita tetap sama, membangun Jakarta, ujar Ahok dalam sebuah wawancara sebelumnya. Anies pun pernah mengungkapkan hal serupa. Apa yang terjadi di masa lalu biarlah menjadi pelajaran. Yang penting sekarang bagaimana kita fokus ke masa depan, terutama untuk Jakarta dan Indonesia yang lebih baik,
katanya dalam sebuah diskusi publik beberapa waktu lalu. Bagi sebagian masyarakat, kejadian Pilkada 2017 adalah gambaran kejamnya politik yang bisa memecah belah. Tetapi pertemuan Anies dan Ahok kali ini menjadi simbol bahwa rivalitas tidak selalu harus berujung permusuhan. Justru, momen ini memberikan pelajaran penting tentang pentingnya rekonsiliasi dan kerjasama demi tujuan yang lebih besar. Musuh bersama, dinamika politik yang berubah. Pepatah lama mengatakan, musuh dari musuhku adalah temanku, dan tampaknya ini mulai terlihat dalam hubungan antara Anies dan Ahok. Di balik interaksi akrab mereka, banyak pengamat politik mencatat adanya dinamika baru dalam percaturan politik nasional. Kini, keduanya justru terlihat seakan-akan bersatu menghadapi satu musuh bersama, yaitu Presiden Joko Widodo. Sebagai dua tokoh yang pernah berada di lingkaran kebijakan strategis di DKI Jakarta, baik Anies maupun Ahok memiliki pengalaman dan sudut pandang yang kerap berbeda dengan Jokowi. Beberapa sumber bahkan menyebut bahwa kedekatan ini bukanlah kebetulan, melainkan strategi untuk menciptakan aliansi baru di tengah perubahan arah politik nasional. Kita tidak bisa melihat politik hanya dalam bingkai hitam putih. Rivalitas di masa lalu bisa menjadi modal untuk membangun aliansi baru yang lebih strategis, ujar seorang pengamat politik. Meski keduanya belum memberikan sinyal jelas tentang agenda bersama, pertemuan ini sudah cukup untuk menggugah spekulasi publik. Bagi sebagian orang, momen ini adalah tanda bahwa luka politik 2017 telah sembuh. Namun, bagi yang lain, ini adalah awal dari babak baru yang lebih besar dalam peta politik nasional. Etika politik dan konstituen yang terabaikan. Namun, di balik keakraban yang ditampilkan, ada pertanyaan besar yang menggantung di benak banyak pihak. Bagaimana dengan perasaan konstituen mereka? Pada masa Pilkada 2017, baik Anies maupun Ahok memiliki pendukung fanatik yang berjuang mati-matian demi kemenangan kandidat mereka. Luka dan polarisasi yang tercipta saat itu bukanlah sesuatu yang mudah dilupakan. Beberapa kritikus menyebut bahwa kedekatan ini, meskipun mungkin strategis, mengabaikan perasaan konstituen mereka yang telah memberikan segalanya dalam pertarungan politik sebelumnya. Kalau mereka sekarang terlihat akrab dan bahkan mungkin bersatu, apakah itu bentuk penghinaan terhadap perjuangan para pendukung yang dulu rela berkonfrontasi untuk mereka? Ujar seorang analis politik. Pertanyaan soal etika politik pun mencuat. Apakah ini tanda dari kedewasaan politik, atau justru cerminan dari sifat pragmatisme tanpa memperhitungkan emosi publik? Di satu sisi, rekonsiliasi di antara rival politik adalah langkah maju. Namun, di sisi lain, ada kewajiban moral untuk menjaga perasaan mereka yang pernah menjadi tulang punggung perjuangan. Momen ini, meski memberikan harapan akan rekonsiliasi, juga menjadi pengingat bahwa politik tidak pernah sesederhana yang terlihat. Keakraban Anies dan Ahok mungkin adalah simbol dari pergeseran besar dalam dinamika politik, tetapi juga sekaligus menjadi cermin dari betapa rapuhnya ikatan antara politisi dan konstituennya. Sebuah pengingat tentang etika dan tanggung jawab. Anies dan Ahok, sebagai tokoh publik, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh para pendukung mereka. Kedekatan mereka saat ini mungkin menjadi simbol dari pergeseran politik yang dinamis, tetapi mereka juga harus mengingat bahwa setiap langkah yang diambil memiliki konsekuensi moral dan emosional terhadap masyarakat yang pernah berdiri di belakang mereka. Dalam dunia politik, rekonsiliasi adalah hal yang penting, tetapi menghormati perasaan konstituen yang pernah berjuang adalah esensi dari etika politik yang sejati. Jika politik hanya menjadi ajang pragmatisme tanpa memperhitungkan dampak emosional pada pendukung, maka apa arti sebenarnya dari perjuangan politik itu sendiri? Keakraban Anies dan Ahok adalah pelajaran berharga, tetapi juga sekaligus pengingat bahwa politik yang beretika adalah tentang bagaimana menjaga kepercayaan dan harapan dari mereka yang telah memberikan segalanya. Ditulis oleh Widodo Sihotang. Like, komen, share dan subscribe. Agar channel ini makin gede. Mereka datang membawa cerita, dusta dibungkus fakta semu. 3 periode katanya rencana, padahal hanya framing jahat. Sebut nama tuduh tanpa dasar, PKI jadi senjata basi. Tapi rakyat tahu siapa benar, tak mudah goyah oleh ilusi. Fitnah mengalir sungai yang keruh,
tapi kebenaran tetaplah utuh. Ngomong korupsi tanpa bukti nyata, kami lawan semua dengan suara. NGO internasional OCGAP ikut bermain, mengaku netral tapi penuh bayang. Nama pemimpin diputar balik, padahal prestasinya tak terang. Dari desa ke kota lihat perubahan, infrastruktur bangun harapan. Mereka takut karena kemajuan, rakyat bersatu jadi kekuatan. Fitnah mengalir, sungai yang keruh, tapi kebenaran tetaplah utuh. Ngomong korupsi tanpa bukti nyata, kami lawan semua dengan suara. Mereka lupa ini negeri besar, takkan runtuh karena berita palsu. Dari Sabang sampai Merauke, rakyat bersuara, kita bersatu. Jokowi berjalan dengan damai, walau dihujat tetap berdiri tegak. Kami di sini takkan menyerah, fitnah tumbang oleh fakta sejarah. Fitnah mengalir, sungai yang keruh, tapi kebenaran tetaplah utuh. Ngomong korupsi tanpa bukti nyata, kami lawan semua dengan suara. Mereka datang membawa cerita, dusta dibungkus fakta semu. 3 periode katanya rencana, padahal hanya framing jahat. Sebut nama, tuduh tanpa dasar, PKI jadi senjata basi. Tapi rakyat tahu siapa benar, tak mudah goyah oleh ilusi. Fitnah mengalir, sungai yang keruh, tapi kebenaran tetaplah utuh. Ngomong korupsi tanpa bukti nyata, kami lawan semua dengan suara. NGO internasional OCGAP ikut bermain, mengaku netral tapi penuh bayang. Nama pemimpin diputar balik, padahal prestasinya tak terang. Dari desa ke kota, lihat perubahan, infrastruktur bangun harapan. Mereka takut karena kemajuan, rakyat bersatu jadi kekuatan. Fitnah mengalir, sungai yang keruh, tapi kebenaran tetaplah utuh. Ngomong korupsi tanpa bukti nyata, kami lawan semua dengan suara. Ini negeri besar, takkan runtuh karena berita palsu. Dari Sabang sampai Merauke,